Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Syalapsi dari kelas 11 TI 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas PSR elektropneumatik menggunakan fluid sim. Nah, di sini saya mendapatkan tugas yang nomor 7. Pertama, pasti kita akan membuka fluid sim terlebih dahulu. Kemudian saya akan membuat elektropneumatiknya terlebih dahulu. Kita mencari sumber 24 volt. Nah, ini dia. Nah, ini kita sudah temukan sumber 24 volt dan pastinya 0 voltnya juga. Kemudian kita menggunakan 3 push button. 3. Kemudian menggunakan dengan 3 relay juga. Begitu juga dengan solenoid, kita menggunakan 3 solenoid. Jika kita menggunakan relay, sudah pasti kita menggunakan mag switch dan ataupun break switch. Sini saya menggunakan mag switch. Nah, dan juga break switch 2 saja. Oke. Ketika sudah saya sudah mengumpulkan semua komponen yang diperlukan, kemudian saya akan menyusun. Tugas selanjutnya saya akan menyusunnya. Push button ke sumber, sambungan ke sumber, lalu kemudian kita sambungkan juga ke relay, terus dari relay ke 0 volt, kemudian kita gunakan mag switch sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan mag switch lagi sebelah sini pada line 3-nya. Tapi di sini agak lebih berbeda karena setelah mag switch ini, mag switch yang ini nih, nah kita akan sambungkan ke break switch terlebig dahulu. Kemudian dari break switch maka kita akan sambungkan ke solenoid. Nah, kurang lebih rangkaian kita seperti ini. Nah, dan ini masih belum kita rangkai, belum kita susun atau kita sambungkan. Mungkin video ini akan saya percepat agar durasinya tidak terlalu panjang, maka simak saja baik-baik.
Nah, di sini kita sudah selesai menyambungkan semua komponen yang kita perlukan. Maka di sini saya akan memberikan label pada masing-masing komponen ini, yaitu ini push button kita beri label S1, kemudian relay bagian ini kita beri K1, kemudian solenoid yang pertama kita juga akan beri Y1, dan selanjutnya relay K2, solenoid Y2, relay K3, dan solenoid terakhir yaitu kita beri Y3. Kemudian setelah ini semua sudah kita beri, kemudian kita akan beri juga label di push button yang ini. Sebelum kita berikan label, yaitu S2 dan ini S3. Push button sudah, maka selanjutnya kita akan memberikan label pada max switch setiap back switch ini. Yang ini kita berikan label K1 karena ini karena saat K1 ini aktif, maka ini juga akan aktif. Ini juga K1. Yang ini kita beri label K2 untuk delay K2. Yang ini juga K2. Kemudian ini K2 juga. Sedangkan yang ini K3. Ini sudah pasti K3, dan terakhir K3. Oke, berikutnya sudah semua kita beri label. Kemudian selanjutnya kita akan membuat rangkaian pneumatiknya. Di sini karena saya mendapatkan tugas pada soal nomor 7, maka di sini menggunakan 2 silinder, 2 model silinder, yaitu silinder yang single acting dan juga yang double acting. Jangan lupa kita juga menggunakan valve one way valve. One way valve ini berfungsi sebagai pengatur. Dia yang mengatur kecepatan pada silinder ini. Silinder ini kita mau majunya cepat atau majunya lambat, atau mundur cepat atau mundurnya lambat, kita dapat mengaturnya menggunakan one way valve ini. Kemudian itu kita juga menggunakan katup. Katup di sini pada silinder single acting kita menggunakan katup 3/2. Sedangkan pada silinder double acting kita menggunakan katup 5/2. Sini saya akan ubah sedikit pada katupnya, springnya kita matikan.
karena kita tidak menggunakan spring, kita menggunakan persis seperti yang sebelumnya. Katup yang ini 5/2 juga akan kita setting lagi persis seperti yang sebelumnya. Sudah semua. Nah, maka yang terakhir kita membutuhkan kompresor sebagai anginnya agar silindernya bisa maju. Nah, di sini kita sambungkan semuanya. Ini kita putar dulu. Ini kemudian yang satunya kita hubungkan pada nomor 4 ini, kemudian kompresor sama seperti sebelumnya, hanya saja ini hanya menggunakan satu. Sudah semua kita sambungkan, kemudian kita hanya perlu memberikan label dari setiap label solenoidnya. Ini kita beri Y1, maka kemudian yang ini itu Y2. Nah, karena kita tadi hanya menggunakan 3 solenoid, maka yang ini juga kita gunakan ya, kita beri Y1. Nah, ini kita beri Y3. Nah, oke, sudah semua. Maka sebelum kita coba, saya akan menjelaskan prinsip kerjanya terlebih dahulu. Prinsip kerja dari rangkaian yang sudah kita buat ini, dia akan di saat tombol push button 1 atau yang kita beri label S1 ini kita tekan, kemudian maka dua silinder ini akan maju bersamaan. Kemudian ketika S2 ini kita tekan, maka silinder yang single acting akan mundur, sedangkan yang ini tidak. Yang ini akan tetap di depan pada kondisi maju. Nah, sedangkan ketika S3 kita tekan, maka silinder yang double acting ini dia akan mundur. Nah, mungkin itu prinsip kerjanya secara singkat. Kemudian kita akan coba praktikkan. Nah, ketika saya bilang ketika S1 ini kita tekan, maka kedua silinder ini akan maju bersamaan karena dia mengaktifkan Y1 yang ada di sini. Nah, ini sama-sama Y1, makanya dia maju bersamaan. Nah, di saat kita tekan S2, maka silinder yang single acting ini akan mundur karena dia mengaktifkan solenoid yang Y2. Nah, Y2 ini, maka dia akan bekerja dan dia akan mundur. Saat kita tekan S3, maka silinder yang double acting ini dia akan mundur dikarenakan Y3 ini aktif. Nah,
ketiga ini diaktifkan. Maka seperti itu prinsip kerjanya. Nah, kita tekan dan maju bersamaan. S2 single acting mundur, kita tekan S3 double actingnya akan mundur juga. Oke, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Raditya Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got